yang kamu ini, yang apa, yang kamu rasakan sekarang ini lebih apa ya, lebih bisa mengayomi mungkin ke jalan yang benar itu ketika kamu mungkin pernah apa salah gitu ya. Ya gini ya Pak. Kelihatan. Apa? Masih muda kok. Halo, ketemu kembali bersama saya Mahmud Yunus. Dan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan seorang ibu muda. Beliau single parent, kemudian dia harus menghidupi putrinya. Hai. Gimana kabarnya sekarang di kondisi pandemik ini? Oh, luar biasa sekali, bikin spot jantung pastinya ya. Tapi alhamdulillah dengan suasana seperti ini saya bisa lebih dekat lagi sama anak-anak, sama keluarga. Mungkin ya sedikit ibadah juga lebih Khusyuk. lagi di rumah. Sekarang usianya berapa? Usia 28 tahun. Tapi kelihatan masih cantik ya, masih muda, masih Udah cantik. 2 tahun lagi 30 tahun nih, kepala 3. Ya. Kemudian putrinya juga berapa? Putri udah 2, terus yang pertama 9 tahun, kelas 3 SD. Yang kedua itu perempuan juga, usianya udah 3 tahun. Cuman saat ini dia nggak sedang sama saya, cuman sempet, tapi kita sering ketemu kok sama anak bungsu, cuman kita nggak satu rumah gitu. Kenapa itu sampai berpisah begitu? Itu karena sudah komitmen kita, kalau masalah anak kita nggak bakalan dipermasalahkan, yang penting mereka semua sehat. Selain apa nyanyi dari panggung ke panggung, pendidikan itu juga menunjang untuk. Menurut saya pendidikan itu sangat penting ya Pak. Walaupun ya alhamdulillah, walaupun hasil dari panggung ke panggung, walaupun belum jadi artis terkenal juga, tapi sangat bermanfaat juga itu hasilnya. Saya gunakan untuk pendidikan, walaupun saya belum ada hasil yang benar-benar real ini dari hasil panggung saya ke panggung dari bertahun-tahun saya nyanyi gitu ya. Tapi saya alhamdulillah bersyukur banget walaupun hasilnya untuk pendidikan, mungkin karena pendidikan itu nggak berat buat dibawa-bawa ya Pak ya. Pendidikan itu mungkin buat Investasi ya, ya? investasi buat bekal saya tua, juga buat anak-anak saya juga mungkin itu. Ambil jurusan apa dulu? Saya jurusan PKN. PKN. Untuk mengisi atau menyalurkan hobi itu kamu katanya dengar-dengar lagi bikin lagu. Alhamdulillah sedang bikin single album. Itu sih lagu dulu di band saya waktu SMA. Nyanyiin nggak nih? Boleh, silakan. Refnya saja. Mungkin ku sadari dan harus ku mengerti, kini dia telah pergi. Udah. Nangis. Mungkin yang perginya sudah masa lalu ya. Masa lalu. Dan sekarang yang dihadapi adalah Masa depan buat anak-anak khususnya ya. Ada ini nggak, ada kata-kata motivasi nggak buat seluruh perempuan Indonesia nih ya, ketika menghadapi masa-masa sulit, sudah perceraian, kemudian anak yang harus dibesarkan, sementara perekonomian juga sulit begitu ya, tapi masih tetap struggle sampai hari ini, ada nggak? Untuk perempuan-perempuan Indonesia dimanapun Anda berada, tetap kuat, tetap semangat, tetap optimis. Walaupun banyak sekali kabar sekarang yang sampai ke telinga saya soal perceraian, soal perpisahan antara orang tua dengan anak. Itu bukan pilihan kita, itu bukan kemauan kita. Mungkin itu suatu keadaan yang gak mungkin orang lain rasakan ya. Kenapa kamu bisa seperti itu? Dan mereka yang berkomentar seperti itu tidak pernah merasakan hal yang kita rasakan. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bangkit, jangan pernah putus semangat, karena di sana ada yang sedang menanti kita, yaitu orang-orang yang sayang sama kita. Jangan pernah peduli untuk orang-orang yang tidak peduli dengan kita. Luar biasa ya. Secara kamu tuh kan single parent ya, ada nggak sih orang yang tiba-tiba setelah selesai acara nih, ada orang yang ngajak kencan gitu, atau yang ngajak nggak bener lah gitu, ada nggak?
Sebetulnya tergantung pada diri kita sendiri ya Pak ya. Tapi pernah mengalami itu? Pernah, ada banyak sekali, bukan satu atau dua ya. Tapi untuk alhamdulillah saya punya pegangan kata-kata dari orang tua saya, kalau mau sukses tidak harus seperti itu. Lebih baik kita tidak makan asal jangan seperti itu. Paling jauh nih jarak nyanyi nih manggung dari rumah ke satu panggung itu pernah nggak sih sampai berjam-jam begitu? Bukan pernah lagi, kita kan namanya juga masih penyanyi lokal. Dan mudah-mudahan ada rezekinya untuk menjadi penyanyi terkenal. Amin. Profesional ya. Profesional. Amin. Wah, untuk jalan jolok banget atau jalan udah nggak ada dalam bayangan lah ya. Udah jadi makanan sehari-hari. Jadi ya sebetulnya nyanyinya nggak capek sih, cuma perjalanan itu yang capek. Tapi itu juga jadi tantangan. Tantangan banget. Iya. Seru, pengalaman, tahu. Ya, itu hikmahnya mungkin ya. Hikmahnya itu ya. Tahu daerah yang paling primitif seperti apa gitu, daerah yang masih banyak tawaran, terpencil gitu ya. Terpencil juga. Tapi kan sering juga di hotel-hotel berbintang gitu. Berbintang alhamdulillah. Jadi berbagai macam pengalaman panggung itu, entah itu yang di kampung atau di kota begitu, sudah dilalui berarti ya. Sudah berapa tahun ini jadi penyanyi? 10 tahun kalau nggak salah ya. 10 tahunan? 10 tahun. Baru 10 tahun. Bukan waktu sebentar ya, 10 tahun itu waktu yang panjang dan lama ya. Ya, hasilnya apa sih dari 10 tahun kamu nyanyi? Kamu belum punya apa-apa, kamu belum gini. Alhamdulillah saya sudah punya pendidikan buat bekal saya nanti. Masih ada sampai hari ini pengen jadi guru? Masih ada. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya dari pindah profesi ya. Ya semuanya juga, semua orang juga pengen berubah lah ya. Tapi nggak tahu nih, soalnya kan saya habis biduan gitu ya. Diterima atau enggaknya di masyarakat. Untuk jadi pendidik. Ya, saya berharap sih diterima begitu ya, karena memang apa alasannya untuk tidak diterima gitu ya, sementara kita punya pendidikan yang memang jurusannya untuk menjadi seorang pendidik gitu ya. Kalau dinyanyi dangdut ini atau jadi penyanyi dangdut ini, banyaknya disukanya apa didukanya? Banyaknya sih dukanya ya. Kadang orang tuh seenaknya perlakukan kita, tapi banyak juga yang sopan gitu saat kita bertamu di daerah orang lain, atau mungkin orang lain tuh nggak suka sama mungkin karena cap biduannya yang kurang baik ya. Karena itu kita dicap kurang baik itu karena ada beberapa oknum atau beberapa penyanyi yang kurang senonoh, jadi kita semuanya merembet ya, kita imbasnya jadi kemana-mana gitu kan. Orang tua masih ada? Mama? Orang tua tinggal mama. Ayah. Oh, tinggal mama? Tinggal mama. Emang kalau ayah gimana? Aku dari bayi ditinggal sama bapak. Ditinggal itu? Nggak tahu meninggal, nggak tahu masih hidup. Pokoknya kita nggak tahu di mana. Sampai hari ini belum ketemu? Sampai hari ini 28 tahun. 28 tahun? 28 tahun. Belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Pengen banget ketemu. Katanya sih orang Padang, tapi coba kalau misalkan barangkali dia nonton sekarang ya, selama 28 tahun belum ketemu dengan putri tercintanya, apa yang akan kamu sampaikan untuk ayah tercinta? Masih ingat namanya? Namanya Muhammad Toha, panggilannya Edi Toha, sesuai nama saya Linda Marlinda Toha kalau di KTP ya. Buat ayah saya dimanapun ayah saya berada, mudah-mudahan kalau misalkan masih hidup, pulang ya Pak, pulang ya ayah, pulang ya Bapak. Saya nggak tahu harus manggil apa, karena saya anakmu tidak pernah membencimu, tidak pernah dendam. Saya tetap mengharapkan untuk bertemu sama Bapak di sana ya. Kalau misalkan sudah meninggal, untuk keluarganya mudah-mudahan ada kabar sedikit di mana itu tempat istananya, tempat terakhirnya, sehingga terakhirnya Bapak ya, kalau misalkan sudah meninggal sedikit ada kabar lah ya gitu. 8 tahun. Dan saya nggak bisa menjadi seperti mama, menjadi perempuan yang kuat, hebat, yang nggak pernah nunjukin sedihnya di depan anak-anaknya. I love you mama. Kerinduan seorang anak terhadap orang tuanya
ditinggalkan selama 28 tahun, bukan waktu yang sebentar, adalah kerinduan yang sulit untuk digambarkan. Beruntunglah buat mereka yang hari ini masih ada orang tuanya, masih komplit ayah dan ibunya, masih disayang oleh ayah dan ibunya, masih bisa bercengkrama, bisa tertawa bersama gitu. Beda dengan perempuan yang satu ini. Tapi yang saya tahu dan yang saya kenal, ini adalah perempuan yang kuat, begitu ya. Seperti yang saya tadi bilang, single parent, punya putri 2, kemudian nyanyi kesana kemari hanya untuk menghidupi putrinya yang lucu-lucu dan cantik-cantik. Masih sedih? Hah? Enggak ya? Enggak dong, Iya. itu hanya Tapi di dalam kehidupan ini pasti dong ada penyemangat hidup begitu. alhamdulillah ya, mungkin Udah ketemu? alhamdulillah Ada. di belakang saya ada seorang motivasi. Hmm. Mudah-mudahan dia masa depan saya juga, masa depan buat anak saya, keluarga saya, dan ini yang terakhir mudah-mudahan ya. Amin. Karena saya pun capek ya harus kayak gini terus. Oh, bolak-balik ganti-ganti gitu ya? Oh, bukan seperti itu, maksudnya cap seorang single parent tuh nggak enak banget gitu ya. Mudah-mudahan ada yang buat perempuan-perempuan di sana, mungkin setelah kita terluka akan ada yang membasuh luka kita ya, dan juga masa depan kita lebih bahagia dari sebelumnya. Amin. Sekarang lebih cari yang ganteng, apa yang dewasa, apa yang mapan? Dari dulu pun saya nggak pernah cari yang apa namanya lihat rupawan atau apa gitu ya. Yang penting dia bisa tanggung jawab, dia intinya mah soleh aja sih gitu. Bisa tanggung jawab buat Bisa ngebimbing ke jalan yang benar gitu. iya itu. Insya Allah mudah-mudahan. Dan ini bisa menjawab. Insya Allah mudah-mudahan Bisa menjawab. bisa menjawab. Dan kita mungkin akan mengakhiri perbincangan ini karena sudah begitu banyak yang diketahui ya dari Linda Renata soal kehidupannya, soal karirnya, dan saya berharap ini menjadi inspirasi khususnya untuk wanita-wanita yang single parent untuk tetap kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kehidupan ini kita mengalami pasang dan juga surut. Kadang kita juga mengalami kehidupan penuh dengan kebahagiaan juga duka. Dan banyak inspirasi yang kita temukan di lingkungan kita, termasuk dari cerita tadi Renata Linda. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk di video-video selanjutnya.